Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita mempelajari tentang wawasan Nusantara, yakni pada bab 3.11 di kelas 11 semester ganjil ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Nah, anak-anakku bisa melihat sendiri tayangan itu. Di situ bahwa ada pengertian tentang wawasan Nusantara menurut GBHN tahun 93 dan 98. Kemudian pengertian wawasan Nusantara juga ada di Kitab MPR tahun 1999. Nah, jika kita melihat pengertian wawasan Nusantara secara umum, ternyata cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan itu terletak antara Asia dan Australia dan dua samudera. Ya, anak-anak bisa melihat di situ. Nah, kemudian kita melihat berikutnya, kita harus juga mengetahui tentang pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Ya, tentunya para ahli ilmu kenegaraan. Nah, dilihat dari apanya? Dari sebab munculnya konsep pemikiran beliau-beliaunya, yaitu tentang letak geografis bangsa Indonesia. Nah, juga secara geopolitik, geostrategis, dan seterusnya. Nah, ini adalah pendapat Profesor Van Usman, ya, di mana beliau menekankan kepada aspek kehidupan yang beragam, ya, yang beragam. Selanjutnya, Munajat dan Nusa Putra menitikberatkan pengertian wawasan Nusantara itu kepada eksistensi saling berhubungan serta penerapan di tengah-tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Selanjutnya, menurut Sumarsono juga menekankan kepada strata, ya, peraturan perundang-undangan pada strata. Anda bisa melihat sendiri di situ. Menurut beliau tentang wawasan Nusantara itu merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan. Jadi pada setiap strata, ya, di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi patuh kepada peraturan perundang-undangan. Ya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan nasional itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea keempat. Nah, anak-anakku, wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama. Nah, diantaranya adalah yaitu tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial kemasyarakatan. Lalu tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Nah, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Itulah wawasan keluar. Lalu anak-anakku, berikutnya adalah wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang ini,
merupakan gejala sosial yang dinamis. Jadi kita lihat sekarang pandangan bangsa Indonesia tentang gejala sosial, di mana sosial itu cenderung dinamis, bergerak ya. Nah, ini ada 3 unsur cara pandang bangsa Indonesia dalam hal mengamati gejala sosial yang dinamis di masyarakat. Jadi ada 3 unsur. Nah, kira-kira apa saja anak-anak 3 unsur yang dimaksud? Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, 3 unsur yang dimaksud adalah yang pertama wadah, yang kedua isi, yang ketiga adalah tata laku. Nah, wadahnya itu adalah wilayah NKRI, sedangkan isinya adalah inspirasi bangsa Indonesia, ya, yang misalnya seperti cita-cita nasional dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah tata laku. Nah, tata laku itu adalah tindakan-tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang apabila dilaksanakan falsafah dan Undang-Undang 45 itu dapat menghasilkan wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara. Apa kedudukan wawasan Nusantara itu? Ternyata kedudukan wawasan Nusantara itu dapat dilihat dari hierarki paradigma sosial. Ya, ada 5 tingkatan, 5 hierarki, yaitu hierarki yang pertama itu adalah Pancasila, hierarki yang kedua adalah UUD 45, dan yang ketiga adalah wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu adalah masuk hierarki yang ketiga. Nah, hierarki yang keempat adalah landasan konsepsional atau ketahanan nasional. Kemudian yang kelima adalah garis-garis besar haluan negara, di mana saat ini GBHN sudah tidak ada lagi landasan operasional yang berupa GBHN, tidak ada, digantikan dengan program-program pemerintah pada saat visi misi presiden dan wakil presiden pada saat pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Jadi mengarah di situ pengganti daripada GBHN. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita melihat ada 5 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami, ya. Nah, coba apa saja asas 5 asas tersebut?